Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-38, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pada agenda kali ini, saya akan membawakan latihan soal kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada mata pelatihan pelayanan publik. Sebelum masuk ke latihan soal, saya ingin menjelaskan apa itu pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk soal yang pertama, beri alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Jawabannya, aparatur negara wajib memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, karena tugas dan fungsi utama seorang ASN salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Sudah sepantasnya bagi seorang ASN melaksanakan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Soal kedua, berikan contoh beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik. Jawabannya, barang atau jasa publik yaitu barang atau jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisannya sangat rendah. Contoh, penerangan jalan, udara bersih, jaminan keamanan TNI dan Polri, dan keamanan atau kenyamanan lingkungan yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan tidak habis meski telah dinikmati banyak pengguna. Soal yang ketiga, mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Pada prinsipnya, monopoli sangat melanggar nilai-nilai karena kegiatan yang menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya, sehingga barang menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Oleh sebab itu, peredaran barang di pasaran menjadi lebih sedikit akibat praktik monopoli tersebut. Soal yang keempat, jelaskan maksud barang atau jasa yang memiliki rivalry dan ekskludabilitas yang rendah. Jawabannya, barang atau jasa yang memiliki rivalry dan ekskludibilitas yang rendah ialah barang atau jasa publik. Rivalitas yang rendah artinya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain. Sedangkan ekskludibilitas yang rendah ialah produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Soal yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang konsumsi dalam barang atau jasa? Dilihat dari segi pemanfaatannya atau consumption, barang atau jasa dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara simultan dalam waktu yang bersamaan tanpa saling meniadakan persaingan atau rivalitas antara pengguna yang satu dan lainnya. Sementara untuk barang atau jasa yang hanya dapat dimanfaatkan oleh seseorang dan orang lain kehilangan kesempatan menikmatinya, maka dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang rendah atau individual consumption. Soal yang keenam, jelaskan karakteristik, perkembangan, perubahan, paradigma pelayanan OPA menjadi NPM kemudian menjadi New Public Service. Jawabannya, pelayanan Old Public Administration atau OPA ialah semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, artinya negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan New Public Management atau NPM ialah perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik, tetapi pada masa tersebut hanya berorientasi pada keuntungan atau profit semata, sehingga banyak yang menggugat keberadaan, posisi, peran, dan tujuan pembentukan negara atau birokrasi. Maka,
Untuk menjawab masalah tersebut, muncullah paradigma baru pelayanan yang disebut dengan New Public Service atau MPS. Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakatnya. Di Indonesia, paradigma ini dapat dilihat melalui penyediaan layanan pendidikan dasar yang gratis, layanan kesehatan dasar dan beberapa tempat termasuk gratis opname sampai kelas 3 bagi masyarakat tidak mampu. Soal yang ketujuh. Jelaskan perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Perbedaan yang pertama yaitu sifat barang atau jasa pelayanan publik. Ciri-cirinya ialah barang publik, barang semi publik, dan memiliki eksternalitas. Sedangkan pelayanan privat ialah barang privat. Perbedaan yang kedua yaitu resiko kegagalan penyelenggara. Pelayanan publik memiliki ciri-ciri yaitu resiko kolektif, banyak orang dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan pelayanan privat memiliki ciri-ciri kerugian ditanggung perseorangan. Perbedaan ketiga yaitu keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara. Pelayanan publik mempunyai ciri-ciri tinggi dan langsung, sedangkan pelayanan privat rendah dan tidak langsung. Perbedaan keempat yaitu akses warga terhadap pelayanan. Pelayanan publik mempunyai ciri-ciri tanggung jawab negara, sedangkan pelayanan privat tanggung jawab warga. Soal yang ke-8. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Jawabannya, sebagai garda terdepan ASN, berkontribusi besar dalam memperbaiki pelayanan publik. ASN harus menjadi pelayan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Terdapat beberapa hal pelayanan yang prima yaitu, yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, aksesibel. Yang kedelapan, akuntabel. Dan yang kesembilan, berkeadilan. Soal yang kesembilan, jelaskan perbedaan etiket dan etika. Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yang berarti cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Soal yang ke-10, jelaskan dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Menurut Alam tahun 1989 dan Simongkir tahun 1982, yaitu politenes, yaitu sikap sopan yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain pengguna jasa secara baik dan wajar. Yang ketiga, atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang kelima, kooperatif, yaitu sikap suka tolong-menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Selanjutnya, toleransi, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Selanjutnya, informality, yaitu sikap ramah dan kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Yang terakhir, self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Kita selalu berusaha tidak menyinggung perasaan atau mengganggu pikiran orang lain. Soal yang terakhir ialah, jelaskan tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik.
Beberapa tujuan dan manfaat dari etiket yaitu komunikatif, ialah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, ialah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Selanjutnya, respectable adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Yang terakhir, self-confidence adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Demikianlah podcast pelayanan publik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.